Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk semua janji-Mu Tuhan dan yang Engkau telah memberi kami penebusan. Kami mengucap syukur kalau kami Engkau bawa untuk mengenal akan semua apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, kita akan saya berusaha untuk men-sharekan akan panggilan pertobatan. Maksudnya begini. Pertobatan yang saya maksudkan adalah pertobatan akan masa lalu kita ya. Nah, coba kita lihat yang dimaksud dari panggilan pertobatan ini ya. Panggilan pertobatan itu adalah praktek ya. Praktek dari bisa kan panggilan pertobatan adalah praktek dari mengakui dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ada nggak? Jadi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh entah orang tua kita, entah itu kakek nenek atau leluhur kita yang mungkin kita tidak kenal, tapi mau tidak mau itu ada dalam silsilah keluarga kita. Kita akan melihat bagaimana itu memberi dampak dalam hidup kita. Ada nggak? Misalnya, nah ini nih, adalah praktek dari mengakui dosa-dosa dan pelanggaran. Jadi kita yang praktek. Mereka yang sudah mendahului kita itu, ya kita nenek moyang kita, baik kita ada dalam satu kelompok, ya, bangsa ataupun kota, ya kalau istilahnya kita substitusi lah, kita mohon pengampunan dan kita yang mengakui gitu ya, kita yang mengakui. Seperti misalnya kalau kita lihat ada di dalam kitab, kita lihat ya ayat-ayatnya. Mazmur 106 ayat 6 sampai 7. Kami dan nenek moyang kami, tentunya nenek moyang kan udah gak ada ya. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Jadi kita yang hidup, kita yang mengakui ya. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Ayat 7. Itu udah langsung ayat 7 ya? Oh. Nah terus kita lihat lagi Yeremia 14 ayat 20 dan 21. Yeremia 14. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Kita nih belajar bertanya-tanya gitu ya. Dulu terjadi apa atas keluarga kita, atas kota kita, atas bangsa kita. Kenapa sekarang begini? Nah kita yang akui ya. Kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Nama Tuhan itu kudus ya. Dia tidak mau melihat dosa. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Kita punya janji-janji dengan penebus kita. Apabila kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah kita bisa berpegang pada janji itu. Terus yang Nehemia 1 ayat 6. Oh itu mas, Nehemia 1 ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami lagi-lagi kami ya. Kalau kita
kami orang Indonesia ya, bangsa Indonesia atau kelompok kita apa, atau sekolah kita atau kota kita minta pengampunan Tuhan. Segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Misalnya begini saudara, kan ada hubungan-hubungan yang mengarah kepada ajaran leluhur. Kalau saya ada ajaran leluhur apa, ajaran nenek moyang apa, ajaran dari pihak saya, ajaran dari pihak suami saya apa. Nah kita tahu dan itu melanggar firman Tuhan. Hendaknya kita akui di hadapan Tuhan dan memohonkan pengampunan Tuhan. Kita dipanggil untuk bertobat dari semua dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya. Walaupun bukan kita yang berbuat dosa. Kadang-kadang orang seperti ini. Orang itu secara pribadi tuh menganggap bahwa tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan di Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu ada kesalahan ini, nurun ini sampai ke berapa gitu ya. Nah, tapi kalau kita diberitahu atau kalau kita mau tahu, kita dengar omongan orang tua cerita gitu ya. Orang tua cerita dulu nih kakek moyangnya begini, nenek moyangnya begini. Nah, terus kita lihat dari keluarga kitanya itu, apakah ada yang seperti yang diceritakan. Nah, seperti yang diceritakan oleh orang tua kita gitu tuh. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kita bisa mohon pengampunan Tuhan dan kita pegang janji Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Jadi jangan sampai itu yang bercokol itu nagih. Seperti misalnya gini. Misalnya ketika kita lewat satu rumah ya. Satu rumah terus anjing kan menggonggong kan, bukan anjingnya kita, menggonggong. Nah, tapi ketika anjing itu sudah dekat, dia membaui kita. Misal membaui kita ini punya anjing gitu ya. Anjing itu stop, berhenti di situ. Nah, tapi kita masih dalam ketakutan. Kita tahu bahwa anjing itu masih bisa menggonggong kita. Walaupun dia udah tahu kita masih bisa menggonggong. Sama aja. Kalau kita misalnya gitu ya. Ada silsilah di mana seseorang tanpa sengaja membunuh, membunuh salah satu keluarganya. Nah itu. Nah terus itu darah yang tertumpah itu kan, darah itu nyawa kan. Darah yang tertumpah itu seolah-olah nagih. Nah kita harus minta pengampunan supaya jangan sampai terulang lagi. Seperti itu. Juga hal-hal seperti misalnya trauma orang tua kita. Orang tua kita takut akan anjing gitu ya, misal orang tua kita takut akan anjing. Pada waktu hamil, orang tua itu pada waktu hamil dia tidak menyadari bahwa ketakutan dia itu langsung membuat si anak jadi takut akan anjing. Takutnya luar biasa gitu. Jadi takutnya tuh gak normal. Kalau normal kan kita takut anjing tinggal minggir. Ini sih takutnya gak normal. Begitu lihat anjing dia akan berani naik ke kursi. Masa bodoh ada kelilingnya. Apa? Seperti itu. Sama aja orang kalau istilahnya trauma ya. Nah, trauma sama kecoa, tahu kan? Kalau kecoa atau tikus. Saya sih kalau tikus berani. Kecoa juga saya berani. Tapi kalau orang yang trauma dia akan masa bodoh itu hamba Tuhan lagi khotbah, dia akan lari menjauh gitu tuh, takut sekali. Nah, kita itu harus benar-benar tahu juga orang tua kita, misal orang tua kita ya. Misal orang tua kita ini anti sama hal-hal yang kalau saya bilang si cengli bocengli gitu ya. Yang nggak masuk akal gitu ya. Misal kita kan sekarang masuk ke dalam pengertian bahwa Allah kita ini supernatural, yang ilahi, yang tidak kelihatan. Kalau orang tua kita belum tentu.
nggak masuk akal, tidak kelihatan. Pokoknya saya tidak mau percaya. Saya kenal sama satu orang yang pokoknya tidak mau percaya sama Tuhan. Dia percaya sama hal-hal yang fakta aja. Seperti itu, ada orang tua yang seperti itu, anaknya jadi seperti itu. Turun temurun. Terus ada yang paling gampang itu adalah ilmu-ilmu. Orang kalau ngikutin ilmu, nanti nih ilmunya bisa juga nurun kepada anaknya. Dan seperti itu ya. Nah maksud saya, apa yang sebenarnya Tuhan tidak suka, kita harus ngakui di hadapan Tuhan. Nenek moyang saya pernah lakukan ini. Kita akui dan kita mohon pengampunan Tuhan supaya tidak sampai turun kepada kita ya. Karena kita tahu ya, si setan itu tahu bahwa dosa pribadi seseorang itu dapat membawa pengaruh besar bagi masa depan orang itu. Jadi si setan itu ya tidak boleh dikasih kesempatan. Jadi kita tahu ada hal-hal ini, kita mohon ampun. Begitu juga dengan kita ya, tentang kota ataupun bangsa ya. Nah, jika nenek moyang kita itu sengaja atau tidak sengaja berbuat sesuatu yang tidak diketahui, tidak dimengerti oleh orang tua, itu sudah membuat pintu membuka pintu daripada si jahat itu untuk masuk ke dalam keluarga kita. Paling gampang kalau saya lihat tentang perceraian, saudara. Tentang perceraian kok bisa masuk gitu tuh, nah seperti itu. Jadi kita harus minta pengampunan dan memutuskan semua pintu-pintu masuk ditutup untuk semua kuasa-kuasa gelap. Jadi kita itu tidak mau kutuk-kutuk itu mengikut kita dan keturunan kita. Kita putuskan. Caranya gimana? Kita harus menjadi orang yang benar. Tanpa kita menjadi orang yang benar, maksudnya orang yang benar tuh orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita sulit untuk memutuskan hubungan. Jadi kita harus, Tuhan, aku ini orang yang sudah dibenarkan. Aku tidak mau keturunanku akan mengalami dampak dari nenek moyang. Aku putuskan, aku patahkan kekuatan dan kuasanya. Harus seperti itu. Nah, yang paling sering itu karena nenek moyang kita, orang tua kita ini, bersyukur kalau punya orang tua yang sudah percaya ya. Kalau orang tua kita ini penyembah berhala, dia tidak nyembah Tuhan, itu jadi menerima kepercayaan palsu. Nah, kepercayaan palsu itu juga harus dipatahkan untuk kita, supaya anak-anak keturunan kita ini menjadi benar-benar orang yang percaya sungguh. Jadi hal-hal yang negatif bisa langsung turun, juga hal-hal yang positif ya, yang rohani. Kalau orang tua kita rohani, kakek nenek kita rohani, biasanya anak-anaknya turun temurun adalah orang-orang yang rohani, mudah sekali menerima apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita tahu di dunia ini ada dua kerajaan ya, kita nih harus pilih salah satunya, mau ikut kerajaan gelap atau mau ikut kerajaan terang. Tidak ada daerah abu-abu. Sukanya orang lebih suka ada di abu-abu. Mana yang enak buat dia ikut. Mana yang enak lagi buat sesuatu, dia ikut. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Istilahnya kita tidak boleh berpijak di dua perahu. Dulu saya pernah diomong seperti itu. Padahal yang dimaksud perahunya adalah perahu rohani. Haleluya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, apapun yang Tuhan tidak tanam dalam hidup kita itu harus cabut. Nah, apa yang Tuhan tidak tanam dalam hidup kita, yaitu cerita nenek moyang, cerita dongengan. Saya paling senang dengar orang cerita. Jadi apapun juga saya percaya, dan saya belum jadi anak Tuhan, saya ikuti, saudara. Saya ikuti. Nah, kita lihat Matius 15 ayat 13. Semua itu harus dicabutnya karena menghambat pengikutan kita kepada Tuhan. Menghambat. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, tanaman. Nah, tanaman itu benih
benih. Kan setan kan suka nabur benih. Ketika kita dengar firman, kita terima benih yang dari Tuhan. Tapi setan juga nabur benih. Ya, seperti gandum dan ilalang. Seperti itu ya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kita harus cabut semua tanaman yang bukan Tuhan tanam, cabut semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Seperti misalnya kemarahan atau kemarahannya yang meluap-luap gitu tuh, dendam gitu ya. Wah, itu mesti dicabut. Tidak boleh ada dalam hidup kita, tidak boleh ada ya. Kita lihat Yeremia 1:9 ayat 10. Allah tuh memerintahkan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ada kuasa ya, firman Tuhan ada kuasa. Ketahuilah, pada hari ini aku Tuhan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan menguduskan mulut lidah bibir kita. Tuhan bilang, Tuhan yang taruh perkataan-perkataan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mencabut yang Tuhan tidak suka, merobohkan semua bangunan yang sudah terbangun, robohkan yang bukan dari Tuhan, untuk membinasakan, untuk dimatikan, meruntuhkan, hancur. Tapi juga ya hal-hal yang baik untuk membangun dan menanam. Jadi kita itu dikasih kuasa, kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Tuhan ngomong kita sudah diangkat atas bangsa-bangsa. Kita ini diangkat menjadi imam-imam yang rajani, yang berkerajaan. Jadi kita punya hak untuk mengangkat, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kita lakukan ya, kita caranya gini, saudara. Minta pada Roh Kudus untuk kita nih berdoa. Minta Roh Kudus menyatakan daerah-daerah dalam hidup kita, apa yang perlu dicabut, apa yang perlu dirobohkan, apa yang perlu dibinasakan, apa yang perlu diruntuhkan. Biasanya pola pikir daripada orang tua kita nih yang salah ya. Pola pikir daripada orang tua kita yang salah. Yang belum dalam Tuhan, tidak dalam Tuhan. Yang orang tidak percaya. Itu turun-temurun cara pikirnya. Tapi buat orang yang belum mengerti firman, dianggapnya biasa normal. Tapi itu tidak boleh kalau bukan yang dari Tuhan. Nah, itu harus dirobohkan. Harus dirobohkan. Jadi karena pola pikir itu tertanam, jadi membuat kubu-kubu dan benteng dalam hidup kita. Nah, itu bukan Tuhan mau, karena itu kubunya siapa? Bentengnya siapa? Bentengnya setan menguasai pola pikir kita ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau semuanya dirobohkan agar kita bisa mencapai terobosannya. Apa yang bertentangan dengan diri Allah, bawalah ke dalam terangnya. Bawa ke dalam doa, bawa ke dalam ini firman yang adalah terang. Bertobat dan kita mau meninggalkan semua yang pernah diperbuat oleh kakek nenek kita ya. Nah, jadi kalau hal-hal baik juga bisa diturunkan ya. Sifat-sifat rohani kita seperti Nenek Louis, saya ingatnya Nenek Louis saja. Nenek Louis itu ada orang namanya Louis ya. Nah, dia sih ya biasanya sih biasa-biasa aja. Tapi suatu saat dia punya cucu. Nah, si cucu harus dididik seperti si nenek itu, walaupun anaknya belum tentu dalam Tuhan, tapi si nenek itu sudah dalam Tuhan. Dia harus seperti namanya, harus mendidik cucunya ya. Jadi biar si cucu ini niru iman daripada neneknya, ya itulah ya. Nah ya seperti itu ya. Nah terus kita nih ya, orang-orang percaya ini nih tidak peduli apa yang keluarga wariskan ya.
nggak peduli dengan apa. Sebagai orang percaya, kita nih tidak peduli apa yang keluarga kita wariskan. Kita ini punya perjanjian dengan Allah. Dipentingkan adalah perjanjian dengan Allah. Entah diwariskan sama yang jelek-jelek itu, kita hanya pegang janji Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus itu penebus yang kita percayai. Kita harus mulai berkata bahwa Yesus memulihkan hidupku. Yesus yang melepaskan semua yang tidak baik dalam hidupku. Dengan apa? Dengan firman. Kita akui dengan firman. Makanya perlu baca firman itu. Setelah kita baca firman, kita berkaca dalam firman, apa yang tidak baik lepas gitu ya. Karena penebusan itu berarti membeli kembali. Yesus itu menebus. Jadi Yesus itu membeli kita kembali yang semula sudah membuat perjanjian dengan kuasa gelap. Nenek moyang kita membuat perjanjian dengan kuasa gelap itu ditagih terus. Sama aja apa gitu tuh ya. Tertulis. Jadi kita ini harus ngebatalkan perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita. Harus dibatalkan. Kalau enggak dibatalkan, itu dia masih punya hak untuk nagih ya. Nah, terus kalau kita tahu ya, Yesus adalah penebus kita. Penebus kita Allah sudah berikan, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Dia yang menebus. Nah, Allah itu membebaskan kita dari semua perbudakan. Diperbudak dalam hal apa? Diperbudak dalam hal kebiasaan tidak baik, turun-temurun. Karena sehari-hari kan lingkungannya itu. Jadi turun-temurun tanpa disadari. Kalau marah ya caranya piring terbang kayak atau apa, itu kasarnya gitu ya. Itu karena dilihat bisa melakukannya lagi tanpa disadari ya. Nah, terus kita itu dilepaskan dari semua keterikatan. Cuma saya ya dari keterikatan. Semua itu untuk kemuliaan daripada Allah kita ya. Nah, Allah itu misalnya ya, Allah itu memakai Esther ya dalam zaman perjanjian lama itu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Allah masih menyelamatkan keluarga kita nih, misalnya ya. Allah menyelamatkan bangsa Yahudi ya. Allah memakai Esther. Allah juga memakai kita untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan suku bangsa kita, menyelamatkan bangsa kita juga, menyelamatkan semuanya dari tangan setan yang ingin membunuh sampai hari ini. Jadi kalau Allah memakai Esther, Allah juga memakai kita orang percaya untuk menyelamatkan. Seperti dikatakan Esther 4 ayat 14. Esther 4 ayat 14 coba. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Jadi kalau kita nggak mau, ada orang lain yang Tuhan pakai. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalau kita bisa ada di sini, kita bisa mengerti pengajaran-pengajaran bagaimana untuk panggilan pertobatan ditanggapi, itu berarti Tuhan pakai kita untuk kita bisa menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kota kita, kelompok kita, jalan di rumah kita, lingkungan kita. Jadi kita benar-benar Tuhan punya maksud, Tuhan benar-benar punya maksud untuk menyelamatkan. Selalu Tuhan seperti itu ya. Kan ada istilah gini, pewahyuan itu bisa menjadi kunci kebebasan bagi kita dan generasi yang akan datang. Nah, saya share tentang ini begini saudara. Ada hamba Tuhan yang mendoakan pelepasan gitu ya. Mendoakan pelepasan seorang bapak. Nah, tiba-tiba hamba Tuhan itu mendapatkan pewahyuan. Dia bertanya, apakah kamu benar pernah
diadopsi, bukan diadopsi, orang tuanya itu memberikan dia kepada kuasa gelap. Dan orang itu mengakui, ya saya pernah, orang tua saya, ya orang tua semua maksudnya baik kan, membawa saya kepada dewa apa. Dan saya waktu itu masih kecil, nggak ngerti. Setelah dia besar, dia ingat. Dan dia patahkan semuanya, diputuskan perjanjian-perjanjiannya. Kalau enggak dia masih terus ditagih. Sebab kuasa gelap itu tidak pernah memberikan gratis. Pasti ada embel-embelnya. Nah itu kita harus sadari ya. Jadi perjanjian-perjanjian yang pernah ada itu dipatahkan. Perjanjian-perjanjian yang jahat tersebut. Papi saya itu saya masih kecil, nggak ngerti. Papi saya itu bukan papi sayanya, emak saya itu memasukkan nama papi saya pada figura di kelenteng. Di kelenteng tuh ada gambar apa gitu, lupa. Saya senang lihat gambar sih, senang. Setelah saya lahir baru, setelah saya mulai ngerti tentang peperangan, datengin kelentengnya. Saya nyari tulisannya Tionghoa, tapi saya ingat C-nya saya pakai Mandarin, saya ingat. Datangin, saya doain, saya putusin di situ. Dipatahkan. Siapa yang pernah ke kelenteng, terus janji di kelenteng itu, patahkan. Ke Gunung Jati saya pernah, nemenin ke Gunung Jati, nemenin nenek saya. Gunung Jati, saya masuk, saya pernah nih ada di sini nih. Saya patahkan, di tempat itu juga saya patahkan. Ada seorang teman bilang, ada seorang teman dapat pewahyuan tentang apa ya namanya itu, di atas ada tempat ibadah, di atasnya ada gambar apa ya, penyu kalau nggak salah ya, kura-kura ya. Nah, orang itu diingatkan, oh iya saya pernah, kata dia ya, kamu putusin. Terus langsung dipatah-patahkan. Jadi perjanjiannya diputus-putuskan. Lalu namanya janji kan dua orang. Biarpun itu si orangnya sendiri. Terus dia putusin. Seperti itu saudara. Jadi kita nih dipanggil untuk bertobat dari semua praktek-praktek. Dari dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Nah, jangan menolak untuk begini. Aduh, udah ini waktunya cepat. Jadi gini, coba kita lihat Yehezkiel 18 ayat 23. Kan sukanya orang bilang begini, itu kan sudah seperti yang dikatakan Yehezkiel 18 ayat 2 sampai 3 ya. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya ngilu. Jadi ayahnya yang makan, giginya yang ngilu, gigi anaknya. Tapi ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Padahal maksud Tuhan intinya itu adalah tentang kematian rohani. Ayahnya makan buah, ayahnya berdosa, maka mati rohaninya. Maksudnya mati rohani ya. Jadi anak-anak tuh tidak akan menderita selama-lamanya. Dan karena bapaknya yang salah. Tapi anaknya itu setelah jadi anak Tuhan. Kita lihat ya. Yehezkiel 18 ayat 4 sampai ayat 4 dan 20. Nah di sini. Sungguh semua jiwa Tuhan punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak Tuhan punya. Dan orang yang berbuat dosa, orang yang itu yang harus mati. Jadi siapa yang mati? Itunya apa namanya, orang yang berbuat dosa ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar harus jadi orang benar. Orang benar akan terima berkat kebenarannya, karena setelah jadi orang benar mengerti kebenaran. Begitu mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, maka terjadi putus beneran.
Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi kita yang ngerti, yang sudah dibenarkan, kita pegang janji Tuhan. Tuhan ngomong apa tentang orang benar? Saya orang benar, saya sudah dibenarkan, saya putuskan semua yang bukan dari Tuhan. Makanya Tuhan kasih seperti itu ya. Kita lihat Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Itu kalau keputusan kita ini merupakan nanti di kekekalannya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Terus, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita yang sudah dibenarkan, Tuhan bilang, kita mulai menerima hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita yang Tuhan tuliskan dengan firman-Nya. Udah ya, sampai 34 ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan kenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kita harus mengakui, kita harus minta ampun. Harus dibuat panggilan pertobatan itu harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita tahu ya, kita itu mengerti bahwa apa yang karya Tuhan di kayu salib itu membungkam semua teriakan dosa nenek moyang kita. Teriakannya, jadi dosa daripada nenek moyang kita ini berteriak. Tapi kita punya kuasa salib. Kita percaya akan Tuhan Yesus. Begitu kita percaya akan Tuhan Yesus, minggirlah semua kuasa kegelapan yang ingin untuk menyergap kita ya. Harus minggir ya. Jadi ada pembenaran di dalam Kristus untuk memperbaiki sesuatu yang jahat yang berasal dari nenek moyang. Jadi begitu kita jadi orang yang dibenarkan, begitu kita percaya akan kuasa salib Yesus, maka ada pembenahan ketika kita mulai mengenal Yesus. Terus menerus kita kenal Yesus ya, itu memperbaiki sesuatu yang jahat yang berasal dari nenek moyang kita. Jadi kita benar-benar jadi baru, manusia baru yang dilahirkan kembali ya. Nah, kita harus menerapkan karya salib. Sebab kalau Yesus mati tersalib, Yesus mengampuni dosa kita, kita cuma sekedar tahu, tidak mempraktekkan, itu tidak bisa. Kita harus melakukannya, kita harus menerapkan pertukaran kematian Yesus di atas kayu salib itu. Kita mau tukar, Tuhan aku percaya, apa yang Engkau katakan Tuhan, kutuk, Engkau sudah menanggung kutukku Tuhan, dengan mahkota berduri itu Tuhan, aku terima Tuhan, aku mau terima karyamu Tuhan, dan aku sudah dibebaskan dari kutuk. Karena Engkau firman Tuhan yang berkata bahwa jika Engkau memerdekakan maka aku benar-benar merdeka. Itu harus kita perkatakan. Kita akan mengalami dampaknya. Jadi hendaklah setiap orang percaya itu ya mengenal Yesus secara pribadi terus menerus, dan kita nih akan terus menerus menjalani hidup yang bebas dari dampak masa lalu keluarga kita, orang tua kita, masa lalu kita, ataukah kita yang melakukannya. Kita harus membuat pengakuan. Mungkin orang nggak tahu saya pernah berbuat apa, tapi kalau kita memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, minta ampun dan semua yang jelek itu dihapuskan. Begitu juga dengan trauma. Ya, saya pernah terangkan bahwa ketika saya mengalami trauma, saya tiba-tiba teringat, kenapa ya saya bisa begitu? Oh, saya karena trauma. Lalu saya membuat pengakuan dan saya mohon pengampunanmu. Karena trauma membuat saya takut. Karena takut itu lawannya daripada iman. Takut itu berarti saya itu
percaya diri sendiri, bukan mempercayakan kepada Tuhan. Belajar seperti itu terus menerus. Itu aja yang bisa saya sharekan. Tuhan memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bawa akan kota kami di hadapanmu. Kami mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran daripada kota kami. Banyak pemberontakan yang terjadi, banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi kami mau menyerukan nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, yang sudah bangkit dari orang mati. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau mohon pengampunan-Mu oleh karena Engkau Tuhan sudah mencurahkan darah-Mu atas kota kami. Kami mau katakan bahwa kota ini menegakkan akan kerajaan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami mau percaya seperti yang firman-Mu katakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan, yang berdaulat, yang membuat segala sesuatunya bisa dipulihkan. Damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan atas pemerintahan di bangsa ini. Engkau Tuhan yang akan bertindak menyingkirkan semua orang-orang yang memiliki agenda pribadi atas bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tetap memberkati bangsa ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tahu tangan kekuatan kuasa-Mu ada atas pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi orang-orang yang berdiri atas kota dan bangsa kami. Berkati Tuhan presiden kami dan jajarannya Tuhan. Semua yang bukan daripada-Mu Tuhan, biarlah Engkau bakar Tuhan. Yang berlaku hanya apa yang Engkau katakan, dan kami percaya bahwa segala yang Engkau rancangkan pasti jadi Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Ini minyak kudus-Mu Tuhan. Minyak yang Engkau berikan kepada kami. Dari tidak ada menjadi ada. Dan kami Tuhan membutuhkan Engkau dan menyatakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami urapi akan pikiran kami Tuhan. Kami urapi akan mata kami Tuhan. Kami urapi akan telinga kami, mulut, lidah, bibir kami. Seluruh panca indera rohani kami bekerja Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik, semua keraguan-raguan, semua yang bukan dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan. Biarlah tangan ini Tuhan yang Engkau bersihkan, boleh menjadi berkat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan berkat. Ini kaki kami Tuhan, langkah-langkah kami biarlah ada dalam track-Mu Tuhan. Bawa kami memasuki destiny kami, biar Engkau dipermuliakan dan biarlah Engkau Tuhan yang menjadi fokus hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau terima kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami DNA-Mu Tuhan. Kami dibedakan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami memberkati hamba-Mu Ibu Nani dalam pelayanan Tuhan. Sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah terus bekerja dalam hidup hamba-Mu Ibu Nani Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan kami terima berkat-Mu penuh Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin.